my channel, Timi Mayagi. Kali ini aku mau mengajak kalian semua jalan-jalan di sekitar Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Dimana sembari jalan-jalan kita mau lihat dan kita mau belajar sebenarnya ada sejarah apa sih yang tersembunyi di sekitar Jalan Tamrin ini. Buat kalian yang sering banget melewati Jalan Tamrin atau bahkan berkantor di area Jalan Tamrin, kalian udah tahu belum sebenarnya ada cerita apa di balik Jalan Tamrin ini? Buat kalian yang penasaran, yuk simak video aku dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa di like videonya, komen, subscribe, dan share video aku. Kita belajar sama-sama ya. Dan yuk langsung kita saksikan sejarah di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Oke, kita mulai ya. Jalan Tamrin. Jalan Tamrin ini menyambungkan Weltevreden yang sekarang namanya adalah Jakarta Pusat, yaitu Harmoni sampai dengan Dukuh Atas, dengan tata penyangganya, yaitu Kebayoran dan Blok M. Sebetulnya Jalan Tamrin ini dibangun sudah dari zaman Belanda untuk mengantar hasil pertanian dari Kebayoran, Kuningan ke Weltevreden. Dan kenapa dinamakan Tamrin? Karena tokoh Tamrin adalah orang Betawi. Kalau kalian melihat jalanan ini adalah jalur yang menghubungkan antara Pasar Senen dan Pasar Sabtu, atau yang sekarang kita kenal dengan Tanah Abang. Jalan Tamrin dimulai dari Patung Tamrin sampai Dukuh Atas. Kemudian jika kalian sudah melihat Patung Sudirman, artinya sudah dimulai Jalan Sudirman. Selanjutnya adalah Sarinah. Tahukah kalian bahwa Sarinah adalah gedung pencakar langit pertama di Jakarta? Sarinah memiliki 15 lantai. Sarinah ini merupakan inisiasi dari Bung Karno dengan proyeknya yaitu Mercusuar, dan Sarinah merupakan bangunan cagar budaya di Jakarta. Nama Sarinah diambil dari pengasuh Bung Karno, dimana karena Bung Karno ini cukup dekat dengan pengasuhnya, dan Bu Sarinah ini juga yang mengajarkan kepada Bung Karno untuk menghormati rakyat kecil, dan dia bilang kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu itu harus seperti rakyat biasa dulu, biar kamu tahu apa sih kebutuhan rakyat sebetulnya. Nah, itulah Bu Sarinah yang diambil menjadi nama bangunan pencakar langit pertama di Jakarta ini. Selanjutnya, mari kita lihat jembatan penyeberangan pertama di Jakarta, bahkan di Indonesia. Dimulai dari kisah ahli transportasi mengatakan bahwa zebra cross sudah tak cocok lagi berada di jalan-jalan besar dan ramai. Mereka akhirnya mengajukan dua usul untuk mengganti zebra cross. Yang pertama adalah terowongan bawah tanah, dan yang kedua adalah jembatan penyeberangan orang berbentuk huruf H. Ini adalah jembatan penyeberangan pertama di Indonesia. Kemudian Ali Sadikin selaku gubernur Jakarta saat itu akhirnya memutuskan untuk memilih jembatan penyeberangan karena selain biayanya lebih murah dan kita juga bisa melihat keindahan kota dari atas. Jembatan penyeberangan ini dinamakan Jembatan Penyeberangan Era Kartini karena diresmikan pada tanggal 21 April. Selanjutnya, mari kita lanjut ke salah satu gereja tua di Jakarta, yaitu Gereja Teresia. Gereja ini merupakan salah satu generasi gereja Katolik pertama di Jakarta. Jadi, ceritanya pada tahun 1930, kota Batavia diperluas dengan mengembangkan kawasan Menteng dan Gondangdia. Nah, umat Katolik yang tinggal di kedua kawasan itu harus berjalan kaki cukup jauh bila akan mengikuti misa di gereja katedral. Untuk itulah katedral memperluas parokinya ke area Menteng yang dinamakan Gereja Santa Teresia ini. Ciri khas gereja ini dibangun tanpa tiang penyangga di tengah-tengah. Tujuannya agar altar dapat terlihat dari segala arah. Dan di dalam gereja ini dihiasi dengan jendela kaca patri yang warna-warni, sehingga saat cahaya menyembus masuk ke gereja akan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni dan sangat indah. Selanjutnya adalah Gedung Kedutaan Besar Perancis. Gedung Kedubes Perancis ini ada di Jalan Tamrin nomor 20 dan gedung ini suka membuat mural yang bisa berganti-ganti sesuai dengan tema mereka. Muralnya ini kreatif loh, cocok untuk spot foto kalian. Dan ini adalah mural yang menggunakan cat penyerap polusi udara. Mural ini sama dengan 300 pohon. Wow, keren kan?
Selanjutnya, siapa di sini teman-teman yang hobinya nonton bioskop? Apa nama bioskop yang terkenal di Indonesia? Ya, yaitu Bioskop 21. Kenapa namanya Bioskop 21? Itu bermula dari gedung ini. Nama 21 diambil dari nomor kafling di Jalan MH Tamrin di lokasi Studio 21 pertama dibangun. Selain karena alamatnya di Jalan MH Tamrin 21, studio yang dibangun oleh Sudwi Katmono ini diresmikan pada tanggal 21 Agustus 1987. Namun gedung ini sekarang bukan bioskop lagi karena sudah menjadi gedung yang digunakan oleh bank. Next, mari kita lihat gedung yang akan menjadi salah satu gedung pencakar langit, gedung tertinggi di Jakarta. Di depan gedung awal mula sejarah Bioskop 21 ini sedang dibangun sebuah bangunan yang kabarnya akan menjadi gedung tertinggi di Jakarta, bahkan mengalahkan yang sekarang adalah tertingginya Gama Tower. Nah, cuma sekarang belum jadi kita lihat aja nanti ya. Ini akan jadi gedung tertinggi di Jakarta nomor 1. Selanjutnya, Wisma Nusantara. Ada cerita apa di Wisma Nusantara? Wisma Nusantara dibangun untuk pusat bisnis oleh Bung Karno, bekerja sama dengan Jepang. Bangunan ini dijadikan percontohan sebelum bangun di Jepang, karena Jepang itu kan sering gempa. Jadi Jepang itu coba dulu nih bisa setinggi apa. Kalau ambruk di Indonesia ya mereka nggak bangun gitu di Jepang. Nah, di sebelahnya ini ada Hotel Pullman yang dulunya adalah Hotel Presiden, terus berganti lagi Nikko, berganti lagi sekarang menjadi Hotel Pullman. Nah, banyak juga orang Jepang yang nginep di sini karena memang lokasinya juga dekat dengan Kedutaan Besar Jepang. Mari kita lanjut ke ikon yang paling terkenal di Jakarta, yaitu Patung Selamat Datang. Monumen Selamat Datang adalah monumen yang terletak di tengah bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Monumen ini berupa patung sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Patung Selamat Datang ini dibuat dalam rangka untuk menyambut kontingen Asian Games keempat yang diadakan di Jakarta. Patung ini menghadap ke utara, yang berarti mereka menyambut orang-orang yang datang dari arah utara seperti Monumen Nasional, kemudian Kemayoran dan Tanjung Priuk yang merupakan gerbang utama Jakarta. Patung yang didesain oleh Edi Sudarso ini tinggi bawahnya sekitar 10 meter dan di sekitarnya ada air mancur dengan 5 formasi baru hasil revitalisasi dari zaman Pak Basuki. Nah, 5 formasi ini menyimbolkan greeting dari orang Indonesia, yaitu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berakhir pekan. Kemudian, di seberang patung Selamat Datang ini ada Hotel Bintang 5 pertama di Indonesia, yaitu Hotel Indonesia. Hotel Indonesia adalah hotel bintang 5 pertama yang dibangun di Jakarta, di mana hotel ini diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden pertama Soekarno untuk menyambut Asian Games keempat tahun 1962. Jadi, kontingen Asian Games ketika itu menginap di Hotel Indonesia ini. Hotel ini juga ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemda DKI dan saat ini sudah dikelola oleh grup Kempinski sehingga namanya disesuaikan menjadi Hotel Indonesia Kempinski. Terus ada sedikit cerita nih tentang lokasi yang sekarang jadi Tamrin City. Dulu lokasi itu tuh diperdebatkan sama Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi Bung Hatta bilang dia mau bangun Masjid Istiqlal di lokasi itu karena di lokasi itu tuh banyak banget umat muslimnya. Tapi kata Bung Karno dia mau bikin tempat masjid itu di lokasi yang bisa menyatukan berbagai tempat ibadah, yaitu yang sekarang di Masjid Istiqlal sekarang yang bareng sama gereja katedral dan gereja Immanuel, walaupun gak ada wihara sama puranya ya. Dan lokasi yang sekarang tadi diperdebatkan itu jadilah si Mall Tamrin City. Next adalah Jalan Kendal. Dulunya Jalan Kendal ini boleh ya dilewati sama kendaraan bermotor, tapi sejak ada MRT, Jalan Kendal ini tuh jadi spot OOTD dan tempat foto-foto dan tempat para pemusik dan karya seni ada di sini.
Di sini kalian dapat berpindah alat transportasi dari kereta ke MRT dan juga cocok untuk spot OOTD kalian. Kemudian sampailah kita di batas Jalan Tamrin dan Jalan Sudirman, yaitu Dukuh Atas. Kenapa dinamain Dukuh Atas? Karena dulunya itu konon banyak pohon duku. Yang terakhir, area Weltevreden berakhir di kanal yang diberi nama Swiss Canal. Kenapa? Karena ini dibangun sama Belanda untuk mengingatkan namanya terusan Suez, dan ini dibangun untuk menghalau banjir. Jadi kalau misalnya hujan itu Weltevredennya nggak akan kebanjiran. Oke guys, sampai di sini dulu cerita tentang perjalanan kita di Jalan Tamrin dan sekitarnya. Jangan lupa ya di like video ini, di komen, di subscribe channel aku, dan di share ke teman-teman biar kita bisa sama-sama dengar cerita tentang Jalan Tamrin Jakarta Pusat. Oke, thank you for watching my video. See you on the next video. Bye bye.